Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur subscriber di Masalah Satria dimanapun Anda berada, pripun kabare waras kabeh ya, sehat walafiat tah wis akeh berase, akeh duite, terus akeh apa maning, menggawe lancar lah, terus segala-galanya dilancarkan, semuanya lah lancar wis apa be lancar ya, ning WC lancar wis kabeh enak lega. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan hari ini saya akan membagikan sebuah cara atau amalan khusus untuk memperbaiki cakra kita yang konslet. Jadi cakra juga sedulur ini bisa konslet sedulur. Konslet ya dalam arti konslet ini untuk cakra kan biasanya cakra untuk mata batin ini, cakra ajna ini ya. Dalam dunia kegaiban cakra itu sangat penting sedulur ya. Dimana cakra ini biasanya berfungsi untuk melihat hal-hal gaib sedulur, yang supaya mata batin kita itu mudah untuk menangkap hal-hal gaib, untuk terawangan dan untuk mata batin yang lainnya, yang keenam itu. Dan jika cakra ini konslet dulu, konslet itu tidak beraturan ya, maka akan sulit untuk menembus atau melihat hal-hal gaib itu dulu. Jadi nanti saya akan berikan caranya, tipsnya, dan kita cek sendiri gitu, praktek langsung sedulur nih di tempat. Setelah lihat video ini silakan praktek langsung ya, jangan cuma lihat videonya, praktek langsung, dipraktekkan. Wis gagal hasil berhasil gagal ya urusan nantilah, yang penting praktek dikit konon ya, praktek dikit ya. Nah setelah praktek baru kita analisis ya gitu kan. Oh ternyata dengan praktek ini kita bisa memperbaiki cakra kita melalui cara dari saya ini sedulur. Cara ini sudah saya terapkan, dan untuk mengecek cakra ya sendiri gitu. Saya belajar atau saya ijazah dari seorang guru saya ya. Tentunya ini untuk diri sendiri sedulur ya. Jadi jika kita ingin mengetahui cakra kita ini konslet atau tidak, kan kita harus kita sendiri yang mengeceknya sedulur ya. Kalau tidak tidak memakai bantuan orang lain gitu, kita bisa cek sendiri. Baik, bagaimana caranya nanti saya akan sampaikan, namun biasa sebelumnya ajak kalian subscribe, like, and share-nya, dan pencet tombol notifikasinya biar bisa mengikuti video-video terbaru dari saya. Oke sedulur, langsung saja ya untuk bagaimana caranya untuk mengetahui cakra kita konslet atau tidak. Yang pertama, silakan sedulur duduk bersila, duduk tenang, menghadap kiblat atau ya, duduk tenang, harus posisi tenang gitu, jangan sampai di situasi yang ribut. Posisi tenang dalam kamar bisa gitu, yang tenang, pokoknya kita cari tempat yang tenang. Kemudian silakan sedulur pejamkan mata. Nah, terus setelah pejamkan mata, baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim atau basmalah ya, secara pelan-pelan ya, baca bismillahirrahmanirrahim pelan-pelan sambil kita fokus ke kening ini, di kening tengah ini ya, sini ya, pangkal hidung ini sini. Nah nanti terus kita baca bismillahirrahmanirrahim ini, fokus ke kening ini ya, pelan-pelan, jangan buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim sambil fokus ke kening. Nah nanti jika ada yang bisa terlihat nih
sinar, biasanya lihat sinar di kening ini ada yang belok ke kanan, bisa melihat sinarnya nih ya, yang mengarah ke kening ini sinarnya. Terus ada yang belok juga ke kiri, namun kadang juga tidak ada yang bisa melihat, tidak terlihat, kadang-kadang kita bisa melihat cahayanya. Tapi yang bisa melihat ya syukuran ya, yang bisa nggak bisa melihat nanti bisa dicoba lagi. Nah, nanti sinar ini mengarah ke kening, nanti jika belok ke kanan, belok lagi ke kiri, bahkan muter lebih lah, jauh, lepas landas, cari bahasa kapal pesawat ya. Nah, jika seperti itu tidak tetap di kening ini, maka berarti sudah dipastikan cakra sedulur ini konslet gitu. Maka untuk mengembalikan supaya cakra itu tidak beraturan, harus tetap fokus atau tetap diam mengarah ke satu titik, yaitu di pangkal ini, di kening ini. Maka ada caranya. Silakan sedulur ambil minyak non alkohol apa saja ya, minyak non alkohol apa saja, yang penting non alkohol ya. Biasanya rekomendasi dari saya misik gitu kan ya, atau minyak yang lainnya ya. Nah, nanti silakan sedulur oleskan sambil baca Al-Fatihah ya, dari pangkal hidung nih, dari sini nih, dari sini sampai ke ubun-ubun, terus tarik sampai ke ubun-ubun, terus tarik. Nah, dalam pengolesan ini sedulur sambil baca Al-Fatihah pelan-pelan sambil mulut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tekan, ubun-ubun tekan. Udah selesai. Nanti ininya copot kalau praktek ya. Kalau ini sih saya bukan praktek asli, tapi kalau asli praktek copot ininya supaya menempel di ubun-ubun minyaknya. Nah, setelah selesai dioles, maka kita tes lagi atau cek lagi cakra kita. Seperti awal lagi, silakan pejamkan mata ya, terus baca Bismillahirrahmanirrahim sambil fokus ke kening ini, ke arah kening, fokus ke kening. Bismillahirrahmanirrahim, ke kening sedulur ya. Bismillahirrahmanirrahim, terus ke kening, pelan-pelan bismillahnya. Nah, nanti kita akan melihat ada sinar lagi mengarah tetap ke kening. Jika di kening ini diam, sinar ini tetap diam di kening satu titik, nggak ke kanan, nggak ke kiri, atau nggak melenceng ke yang lain ya, apalagi ke rumah tetangga. Ya, itu berarti dipastikan cakranya itu sudah benar atau sudah lurus ya. Karena kalau kita cakranya ngacak, itu akan kesulitan menembus alam gaib atau belajar rawangan itu dulu. Maka cakranya itu harus diluruskan dulu ya. Kalau panduan dari saya di sini ya, kita luruskan cakranya dulu kalau yang untuk hal-hal berkaitan dengan mata batin. Cuma untuk pembelajar mata batin di saya belum saya keluarkan programnya, karena situasi dan kondisi belum memadai ya. Maka belajar untuk khusus terawangan belum saya buka. Seperti itu sedulur ya, untuk masalah memperbaiki cakra yang konslet ya. Jadi cakra bukan konslet beli listrik bae. Ya. Aduh, wis anak-anak bae wis ya. Begitu, silakan dipraktekkan ya. Tenang ya, sabar, tenang, santai. Praktek itu santai, tenang, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Hitung-hitung bermain aja, hitung-hitung dolanan lah, olahraga lah bahasa ekonomi. Itu nikmati setiap praktek yang kita lakukan. Jangan sampai kita
terbebani oleh bisa atau tidak. Maka jika kita terbebani oleh hal seperti itu, pemikiran seperti itu, akan kesulitan untuk belajar ilmu gaib terus dulu ya, dan bahkan ilmu apapun. Demikian, mudah-mudahan sedulur paham dan sukses selalulah ya. Dan ingat, untuk belajar ke saya juga, saya tidak bisa menjamin apapun kepada sedulur semua. Saya hanya menjelaskan ilmunya apa yang saya dapat dari seorang guru dan sesuai dengan tata caranya. Masalah bakat, potensi, keberhasilan, kesuksesan, kemahiran, semua tergantung sedulur semua, kelawan praktek dan jam terbang untuk mengamalkannya. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.